Oke, baik, saya ulangi, saya akan menjelaskan atau melanjutkan untuk melakukan pencatatan transaksi 4 sampai transaksi 11. Oke. Perhatikan, cara untuk melakukan pencatatan transaksi itu sebenarnya gampang, ya, gampang. Cuman Anda harus jeli dulu, harus paham dulu transaksinya, Dengarkan, tanggal 5 Desember membeli cleansing cream, hair dry lotion, dan perlengkapan lainnya secara kredit. Nah, cleansing cream, hair dry lotion, dan seterusnya itu adalah perlengkapan. Ingat, perlengkapan itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas salon, tapi yang pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Contohnya cleansing cream, ini mungkin nggak sampai 1 tahun, sebulan, 2 bulan sudah habis, ya kan? Harus beli baru lagi. Berarti ini masuk perlengkapan. Nah, belinya secara kredit. Jadi kamu harus membayangkan gini. Beli perlengkapan salon secara kredit. Saya beli perlengkapan tapi kredit. Berarti kalau saya beli perlengkapan, maka otomatis perlengkapan saya bertambah atau berkurang? Bertambah. Berarti nanti perlengkapan saya bertambah, tak tulis bertambah. Karena saya belinya secara kredit, tapi secara kredit, maka otomatis di samping perlengkapan saya bertambah, hutang usaha saya juga bertambah, gitu loh. Paham ya? Nah, dari sini Anda sudah bisa memilih 2 rekening yang akan dipakai untuk mencatat transaksi 4, yaitu rekening perlengkapan dan hutang usaha. Ingat, rekening hutang usaha yang kemarin kan saya menjelaskan pembelian yang dilakukan secara kredit itu nanti ditampung ke dalam hutang usaha. Berarti 2 rekening sudah Anda dapatkan. Kemudian perlengkapan bertambah, iya kan? Kemudian hutang usaha bertambah. Nah, sekarang tentukan posisinya. Kalau perlengkapan bertambah di mana? Di debit D. Kalau hutang bertambah di kredit. Nah, berarti Anda sudah dapat untuk melakukan pencatatan. Berarti di sini tanggal 5 bulan 12 tahun 2009 atau 2008 ya. Berarti rekening yang dipakai adalah perlengkapan D. Berarti di atas, berarti Anda tulis gini, perlengkapan ya. Kemudian yang di bawah itu adalah hutang usaha. Berapa nilainya? Yaitu sebesar 400.000. Berarti di sini 400.000. Dari sini Anda mengalami kesulitan kan untuk memahaminya? Ya. Paham ya? Oke. Saya kasih contoh lagi satu. Ya. Dibayar beban pemasangan iklan. Anda membayar beban iklan sama seperti Anda membayar beban listrik. Berarti rekening yang dipakai yaitu kas.
karena kamu bayar kan, bayar listrik, atau saya tulis di sini bayar, bukan bayar listrik, bayar iklan. Berarti kalau bayar iklan pasti uangmu atau kas bertambah atau berkurang? Berkurang. Kemudian untuk menentukan pasangan kas, Anda bertanya, kasnya yang saya keluarkan itu untuk bayar apa? Bayar iklan kan? Maka saya pakai rekening beban iklan. Oke, paham? Beban iklannya nambah atau berkurang? Nambah atau berkurang? Yang awalnya gimana? Nambah atau kurang? Bertambah. Yang awalnya Anda tidak punya beban iklan, yang awalnya kan Anda tidak punya beban iklan, sekarang ada beban iklan. Yang awalnya nggak ada, kemudian tiba-tiba ada, itu maksudnya bertambah, pasti bertambah. Untuk semua rekening berlaku seperti itu. Oke, paham? Nah, kemudian posisinya kas berkurang di mana? Di kredit, pinter. Beban iklan bertambah di debit, pinter. Nah, sekarang Anda tinggal masukkan ke sini. Tanggal 6/12 tahun 2008, berarti yang di depan, yang di atas adalah beban iklan. Kemudian yang di bawah adalah kas. Berapa yang dikeluarkan? Yaitu 100.000. Oke. Oke. Paham anak-anak dari sini? Oke, sekarang saya mau Anda jujur. Penjelasan saya susah untuk dicerna atau gimana? Atau tidak? Oke, sip. Sekarang saya minta Nur Haniah, transaksi 6, diterima pendapatan atas pemberian kursus kecantikan selama 3 bulan. Berarti salon belum memberikan jasa kursus, tapi sudah langsung menerima uang selama 3 bulan, kursus untuk 3 bulan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan. Kira-kira rekening yang Anda pakai apa? Menerima pendapatan langsung 3 bulan. Oke. Rekening yang Anda pakai? Dibayar atau diterima? Nah, jangan salah. Pendapatan diterima di muka. Kemudian yang satunya lagi, karena kamu menerima uang berarti pasangannya adalah kas. Pintar. Karena kan kamu menerima uang tuh Hania. Nah, pendapatan diterima di mukamu bertambah atau berkurang? Bertambah, pintar. Kasmu bertambah atau berkurang? Pintar. Oke, sekarang posisinya Hania. Kalau pendapatan diterima di muka bertambah di sebelah mana? Sebelah? Oh, berarti di debit ya. Kemudian kas bertambah di debit juga. Berarti semuanya di atas. Lah terus yang di bawah siapa? Oh, kasnya di kredit. Berarti kas kalau di kredit itu ditambah atau dikurang? Nah, padahal di sini kasnya ditambah loh, bukan dikurang loh. Ya kan? Bingung menentukan posisi. Mariana, posisinya yang benar gimana Mariana? Kasnya di debit, terus di kredit. Alasannya kenapa pendapatan diterima di muka di kredit? Nah, pinter. Karena pendapatan diterima di muka itu sama seperti hutang.
Nah, kalau hutang bertambah, kan di sebelah kredit. Iya kan? Gitu loh. Ya, berarti jawabannya Mariana bener. Gak jadi pindah berarti Mariana. 3 juta ya, 3 juta berarti tanggal 6 tanggal 6 tanggal 6 berarti kasnya di atas, ya kan? Terus pendapatan diterima di muka, ya kan? Di bawah. Sebesar berapa yang diterima uangnya? 3 juta. Gitu loh Mania. Ya. Oke. Jangan salah posisi lo ya. Nah, kalau yang semuanya di atas, debit semuanya, nanti yang di bawah siapa? Harus ada yang di atas, harus ada yang di bawah. Gitu loh. Nah, semuanya di atas, nanti yang di bawah siapa? Atau semuanya minta di bawah semuanya. Nah, nanti yang di atas siapa tulisan? Ya, paham? Kemudian tanggal 15 Nurhania lagi diterima pinjaman kredit dari Bank BNI 5 juta. Nerima uang pinjaman dari bank. Ya, berarti perusahaan menerima uang dari bank. Rekening yang dipakai hutang bank. Oke, nambah atau berkurang? Bertambah. Kemudian pasangannya kas. Kasnya nambah atau berkurang? Nurhania, kamu nerima? Hah? Kamu nerima uang. Kamu nerima uang. Berarti kasmu nambah atau berkurang? Gampang sekali. Bertambah. Kamu nerima uang kok susah ya? Biasanya kalau perempuan itu masalah uang itu cepat gitu loh. Bertambah atau berkurang, bertambah atau berkurang. Kamu kan menerima pinjaman dari bank. Berarti kan kamu menerima uang kan dari bank kan. Berarti uangmu nambah enggak? Nambah, bertambah. Marina, posisinya gimana ini? Hutang bank bertambah, posisinya di kredit. Kas bertambah di debit. Kalau posisi itu Mariana pinter. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Oke, tanggal 15 bulan 12 tahun 2008. Berarti kas di atas, yang di bawah hutang bank. Berapa hutang banknya tadi itu? 5 juta. Paham? Paham, oke. Kemudian dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta tunai. Saya maunya Alfian, kamu Junam. Bayar gaji karyawan. Rekening yang dipakai apa? Beban gaji terus kas. Beban gajinya nambah atau berkurang? Nambah. Kasnya berkurang. Pintar. Posisinya sekarang Alfian, kalau beban gaji nambah di ayo apa? Beban gaji kredit, kasnya berkurang, debit. Jangan dibolak-balik. Aduh, posisinya salah ya salah. Berarti yang benar gimana? Beban gaji bertambah, debit, kasnya
kredit. Hafalkan posisinya, hafalkan posisi. Ya, hafalkan posisinya. Kayak Mariana itu loh, pinter menentukan posisinya itu. Tanggal 29. Oke. Berarti yang di atas beban gaji, yang di bawah kas. Berapa beban gajinya yang dibayarkan? 1 juta. Gitu loh. Sebenarnya gampang kan? Gampang kan? Ulin. Transaksi yang transaksi 10 tanggal 31. Nggak bisa jawab, pindah kelas ulin. Kata absensi. Tanggal 31 diterima pendapatan jasa sebesar 1 juta. Menerima pendapatan. Berarti rekening yang dipakai ulin pendapatan jasa sama kas. Pendapatan jasanya nambah atau berkurang? Terus kasnya bertambah. Posisinya sekarang ulin pendapatan jasa di kredit, kas di debit. Pintar. Tuh. Gitu loh, menganalisisnya itu seperti itu. Jadi kas tanggal 31 ya. Kas di atas, terus pendapatan jasa sebesar 1 juta. Oke, paham? Terakhir ulin lagi. Ibu Dewi mengambil uang untuk keperluan pribadi. Berarti mengambil uang untuk keperluan pribadi. Mengambil uang untuk keperluan pribadi. Berarti rekening yang dipakai ulin Prive sama kas, pinter. Privenya nambah atau berkurang ulin? Nambah. Kasnya kurang. Posisinya ulin pinter, gak jadi pindah ke kelas lain. Berarti prive terus kas. Ini loh. Berapa yang diambil 1 juta? Sorry, sebelah sini. Oke, seperti itu. Menurut Anda kira-kira sulit enggak? Sulit enggak ini akuntansinya ini? Silakan dijawab, sulit enggak? Tidak ya, tidak sulit. Oke, pintar. Soal praktikum ini yaitu latihan 1. Anda diminta untuk mencatat transaksi mulai tanggal 2 sampai tanggal 30 November ke dalam jurnal umum. Jadi catatlah ini ke dalam jurnal umum. Jurnal umumnya yang mana Pak? Di kertas kerjanya yang kosong itu sudah saya kasihkan ya. Jadi Anda mencatatnya di sini. Di lembar yang kosong di sini. Ya, sini. Anda catat mulai tanggal 2 sampai tanggal 30. Saya kasih waktu 10 menit, setelah itu kita cocokkan sama-sama pekerjaan kalian. Oke, jelas? Kerjakan mulai dari sekarang. Oke, kita cocokkan ya jawaban Anda dengan jawaban saya. Kalau jawaban saya seperti ini, bisa lihat ya? Bisa. Oke. Yang bingung-bingung atau yang merasa masih bingung itu kok pakai rekening ini, silakan ditanyakan. Mariana, benar jawabanmu? Cocokkan semuanya ini. Nah, kalian boleh pakai asuransi dibayar di muka
atau boleh pakai persekot asuransi, karena asuransi dibayar di muka itu sama dengan persekot asuransi. Kayak kemarin sewa dibayar di muka itu sama dengan persekot sewa. Nah, asuransi dibayar di muka nama lainnya adalah persekot sewa. Saya pakai persekot sewa karena ngetiknya nggak terlalu panjang. Kalau sewa dibayar, asuransi dibayar di muka kan panjang. Oke, yang lainnya silakan dicocokkan lagi. Nih, yang merasa bingung silakan ditanyakan, ya jangan dipendam. Karena nanti kalau misalnya Anda nggak bisa terus dipendam, nanti kelamaan akan mengalami kesulitan. Yang lainnya apakah ada yang mengalami kesulitan? Biar cepat gitu loh. Kalau ada, kalau enggak ada, saya akan melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau enggak ada, saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, kita lihat soalnya. Soalnya yang kedua, setelah membuat jurnal umum, maka yang kedua adalah posting ke dalam buku besar. Memposting ke dalam buku besar. Nah, maksudnya memposting itu apa Pak? Nah, memposting ke dalam buku besar itu memasukkan setiap rekening-rekening yang berbeda ini ke dalam satu buku besar. Jelas? Ke dalam satu buku besar. Misalnya rekening kas. Ini kan ada banyak kalau rekening yang berhubungan dengan kas. Kamu ambil satu persatu. Nah, rekening kas, kamu jadikan satu buku besar. Oke, jelas? Tujuannya apa Pak? Supaya kita tahu saldo akhir dari masing-masing rekening. Itu tujuan dari buku besar. Awalnya kita punya kas 30 juta, benar ya? Kemudian kasnya diambil 750, sisanya berapa? Gitu loh. Kemudian diambil lagi 330, sisanya berapa? Sampai ketemu saldo akhir kas. Contohnya saya kasih tahu yang kas. Nah, kalau kas ini dijadikan satu, maka bentuknya nanti seperti ini. Yang pertama saya punya kas di debit, ya kan? 30 juta. Kemudian tanggal 4 saya ambil kasnya. Untuk apa? Untuk bayar sewa peralatan kantor, sehingga kasnya saya kredit 750. Sekarang sisanya kasnya 29,250. Oke, jelas? Kemudian tanggal 4 yang sama, tanggal 4 kasnya diambil lagi 330. Untuk apa? Beli perlengkapan. Sehingga dari 250.000 diambil 330, sisanya 28.920. Ternyata diambil lagi untuk bayar asuransi, ya kan? 24 juta, sehingga sisanya 26.520. Terus diambil lagi 600, tinggal 25. Kemudian tanggal 18 menerima pendapatan, berarti kan terima uang. Berarti kasnya ditambah, berarti 25 ditambah 8 juta, ketemunya 33.930. Terus diambil lagi 600, diambil lagi 120, sehingga sisa uangnya pada akhir bulan November menjadi 33.210.
Paham? Paham dari sini anak-anak? Paham. Nah, sekarang pengisiannya. Tanggal ini diperoleh dari mana, Pak? Dari jurnal umum. Nah, ini tanggal 2 ya, ada berhubungan dengan kas kan? Ya kan? Berarti kamu ambil tanggal 2, kamu masukkan sini. Terus keterangannya. Nah, tanggal 2 ini kok ada uang kas 30 ini dari mana? Dari setoran modal awal. Iya kan? Kamu taruh di sini. Setoran modal awal. Terus referensi ini diisi apa Pak? Kok ada tulisannya JU? Nah, Anda mengambil data-data ini dari mana? Dari jurnal umum kan datanya. Nah, kamu ngambilnya kan dari sini kan? Maka di sini referensi itu maksudnya Anda ngambil data ini dari mana? Dari jurnal umum. Nah, jurnal umum itu kalau disingkat di akuntansi itu JU. JU itu sama dengan jurnal umum. Kemudian ini kok terisi debit Pak? Iya, kasnya yang tanggal 2 coba lihat. Kasnya yang 30 ini kan di sebelah debit toh. Iya kan? Ini kan di sebelah debit. Paham maksud saya? Paham? Maka di buku besarnya ditaruh di debit 30. Kreditnya kosong. Kemudian saldo. Saldo, perhatikan, saldo sama dengan nilai sisa. Jadi saldo saya tulis saldo sama dengan nilai sisa atau sisa, itu aja. Ya. Karena 30 juta ini masih belum diambil, kan masih belum diambil, sehingga sisanya berapa? Ya tetap 30 juta. Baru tanggal 4, uangnya yang 30 juta itu diambil. Nah, diambil 750. Sisanya tinggal 29, 250. Jadi 29, 250 itu sisa. Oke, jelas? Paham? Nah, kemudian yang ini Pak, kolom D atau K. D itu maksudnya debit, K itu maksudnya kredit. Nah, perhatikan sekarang. Yang di debit, uangnya itu kan 30 awalnya, ya kan? Yang di kredit itu 750. Berarti 30 itu ada di debit, perhatikan, 30 ada di debit. Oke. Paham ya? Kemudian kreditnya yang ini kan, karena kredit yang di sini kan kosong. Berarti kan yang ini kan kreditnya 750. Nah, kalau misalnya debitnya 30 terus tak kurang dengan 750, sisanya pasti masih ada di debit. Benar nggak? Karena yang di debit lebih besar daripada yang di kredit. Paham? Berarti D yang kedua ini menunjukkan bahwa sisa kas yang 29, 250 posisinya masih di debit gitu loh maksudnya. Karena yang 29 ini masih lebih besar, yang 30 ini kan lebih besar daripada 750. Kalau dikurangi, selisihnya ini masih berada pada posisi D. Paham maksud saya? Jadi maksudnya debit yang pertama ini adalah sisa kas yang 29, 250 itu posisinya masih di debit. Paham? Kalau yang atas ini Pak D, ya mesti uangnya 30 juta di debit kok, dan kreditnya 0. Kreditnya 0. Pasti yang 30 juta ini pasti posisinya di debit. Ya kan? Benar nggak? Nah, sampai yang bawah ini menunjukkan bahwa sisa uang kas di akhir bulan November
yang 33.210 posisinya masih di debit gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Bingung nggak Anda mencerna penjelasan saya? Wahyu, bingung nggak? Coba silakan diketik. Saya mau semuanya ngetik secara jujur. Bingung atau enggak? Bingung atau enggak? Ya, biar cepet gitu loh. Kalau bingung, bingung. Oke, tidak bingung. Oke. Agak bingung yang posisi itu Pak. Oke, tidak bingung. Oke, paham. Sangat jelas Pak. Oke. Maksudnya gini, yang bingung-bingung. Kan saya punya uang 30 juta, posisinya kan di debit. Terus tak ambil 750. Berarti sisanya itu pasti di debit karena lebih besar yang ada di debit gitu loh. Ya, jadi kalau dananya itu sisanya masih lebih besar yang ada di debit, maka selisihnya pasti ada di debit. Ya kan? Kecuali kalau misalnya yang 29 di debit ini tak ambil misalnya 50 di 46. Maka sisanya pasti di kredit karena lebih besar yang kredit daripada yang debit gitu loh. Oke, sip. Good. Nah, sekarang setelah buku besar, setelah kas ini sudah kamu masukkan, ini kamu tutup. Ini kamu tutup. Dianggap hilang, karena sudah dimasukkan kan, semuanya yang berhubungan dengan kas kan sudah dimasukkan ke dalam buku besar semuanya nih, ya kan? Nah, kalau kasnya sudah dimasukkan semuanya, maka yang dimasukkan berikutnya adalah kendaraan. Kamu cari buku besar yang bertuliskan kendaraan, terus masukkan angkanya. Sama seperti memasukkan buku besar kas. Oke, jelas? Jelas? Oke. Masukkan dulu semuanya ya. Masukkan dulu semuanya. Nanti kita cocokkan sama-sama. Oke, baik, jika Anda sudah paham ya, kita lanjutkan hari Kamis minggu depan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.